Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita yang mana kita mengkaji dari tafsir As-Sa'di. Satu kitab tafsir yang sangat bagus atau yang cukup bagus dalam pembahasan masalah tafsir Al-Qur'an. Ya, insyaallah kita sudah menyelesaikan juz yang ke-30 ya. Jadi tafsir juz ke-30 yaitu juz Amma itu sudah tuntas ya pekan yang lalu. Sekarang kita mulai dari juz yang pertama ya, yaitu surah Al-Baqarah, dari surah Al-Baqarah atau surah yang kedua setelah surah Al-Fatihah. Ya, ya baiklah, kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, ini ada 5 ayat ya yang saya bacakan. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Jadi alif lam mim itu eh, ada 3 huruf alif lam mim. Hanya saja Allah yang lebih tahu maknanya, artinya. Ya, Nabi tidak menyampaikan kepada kita tentang artinya alif lam mim itu. Ya, ikhwatal Islam kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sekali lagi tentu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan huruf ini alif lam mim ini, 3 huruf ini tentu ada hikmahnya. Meskipun kita tidak mengetahui hikmah daripada eh, apa namanya ayat tersebut, yaitu alif lam mim itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, yang artinya Al-Quran itu atau kitab itu yang dimaksud Al-Quran, Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenarannya, ya, eh, bahwasanya Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang ber, bertakwa. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ya, ikhwatal Islam, rahimakumullah. Ya,
Jadi di sini ya, dalikal kitab ya, artinya Al-Qur'an itu ya, ya Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Iya, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah ya. Ya, jadi eh, kata tidak ada keraguan di dalamnya itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sesuatu ya yang berisi keyakinan ya, berisi ilmu yang yakin ya, yang menghilangkan segala bentuk keraguan. Ya, ya kalau tidak ada keraguan berarti eh, artinya adalah Al-Qur'an itu sesuatu yang yang yakin ya bahwasanya kebenarannya itu, isinya itu ya, ya tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya petunjuk itu harus dibangun di atas keyakinan kan? Berarti Al-Qur'an itu kenapa dinamakan dia petunjuk? Ya karena dia sesuatu yang diyakini kebenarannya. Ya, tidak mungkin dijadikan petunjuk kalau bisa dia tidak bisa diyakini. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, jadi petunjuk itu adalah yang mana dengan petunjuk itu maka eh, maka dengan petunjuk itu seseorang itu akan terbebaskan daripada kesesatan dan kekaburan. Ya, kenapa kita butuh petunjuk agar kita terlepas dari kekaburan dan kesesatan itu lah petunjuk. Ya, sebagai dalilnya, petunjuknya, ya pedomannya ya. Kenapa kita membutuhkan pedoman hidup? Itu agar kita terbebaskan dari atau terhindar dari kesesatan dan kesamar-samaran ya, ketidakjelasan ya. Jadi petunjuk itu sesuatu yang pedoman yang menunjukkan kita, yang menuntun kita jalan-jalan kepada jalan yang eh, bermanfaat, ya, jalan kebaikan tentunya. Ya, ikhwatul Islam di sini dikatakan petunjuk ya, petunjuk. Ini petunjuk dari sebutkan ke arah mana, ya ke jalan apa, tapi ini petunjuk secara umum. Berarti Al-Quran itu memberikan petunjuk ya secara umum, yaitu petunjuk di dunia lebih-lebih di akhirat. Ya, petunjuk ya. Artinya bersifat umum. Baik petunjuk dalam perkara-perkara akidah ataupun perkara-perkara hukum-hukum. Iya, begitu. Itu petunjuk ya. Eh, Petunjuk juga yaitu yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Ya, petunjuk juga menjelaskan mana yang benar, mana yang sahih, mana yang kuat, mana yang lemah. Petunjuk juga menjelaskan kepada kita bagaimana cara menempuh jalan-jalan kebaikan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Itu namanya petunjuk ya. Artinya petunjuk yang bersifat umum, bukan petunjuk yang bersifat khusus ya, bersifat umum, baik di dunia ataupun di akhirat.
itu terdapat dalam Al-Quran. Ya, kebenaran dan mana yang benar, mana yang salah ada dalam Al-Quran. Ya, ini yang kuat, ini yang lemah ada dalam Al-Quran. Ya, ini perkara usul, ya perkara yang mendasar, ini perkara-perkara yang cabang atau turunan itu juga terdapat dalam Al-Quran. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, hudal linnas, ya petunjuk bagi manusia. Ya, petunjuk bagi eh, manusia. Ya, artinya eh, Al-Quran itu ya petunjuk bagi manusia, artinya manusia ya tatkala dia mau menundukkan dirinya, ya tidak sombong, maka dia akan menerima Al-Quran itu. Ya, kalau dia memakai akal sehatnya, maka dia akan menerima isi Al-Quran itu. Kecuali kalau manusia itu tidak menggunakan akal sehatnya atau hanya menggunakan nafsunya, ya tidak, maka mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Tapi kalau dia mau menundukkan hawa nafsunya, mau menghilangkan kesombongannya, dan mau menggunakan akal sehatnya, maka dia akan dapat menerima Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, ya bukan manusia-manusia yang sombong, bukan manusia-manusia yang eh, artinya yang tidak mau menundukkan hawa nafsunya. Ya, jadi sekali lagi Al-Quran itu petunjuk secara umum, ya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa khususnya, dan juga petunjuk bagi umat manusia. Ya, adapun orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, orang-orang yang tidak mau kebenaran, mencari kebenaran, ya dia tidak akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran tersebut. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, yaitu ya tentang hudal linnas, hudalin linnas. Petunjuk sini disebutkan dalam kutip ini, petunjuk itu ada dua. Ada petunjuk yang merupakan penjelasan, berupa penjelasan, ada petunjuk taufik, tapi kita artinya kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan petunjuk berupa bimbingan itu, ya berupa ilmu itu, bukan berupa penjelasan itu. Ya, jadi Al-Quran itu membimbing kita kepada kebaikan, dan Al-Quran itu juga dengannya itu maka kita pun diberikan apa namanya kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Ya, jadi kalau orang yang bertakwa, ya ya eh, hudan lil muttaqin, maaf ya. Dalam surah ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun dalam ayat yang lain dikatakan hudal linnas. Tapi dalam surah Al-Baqarah ini ayat awal-awal ayat ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau orang-orang itu bertakwa, maka dia akan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya. Ya, begitu. Adapun orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan dua hidayah dari Al-Quran itu. Hidayah ilmu, bimbingan, petunjuk dan pengarahan, dan juga petunjuk yang berupa taufik atau hidayah, yaitu dimudahkannya seseorang atau orang bertakwa itu untuk mengamalkan apa yang mereka ketahui dari ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sekali lagi orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kedua-duanya. Kenapa? Hidayah kedua-duanya ini penting, hidayah ilmu dan hidayah taufik, ya, kemudahan dalam mengamalkan ilmu itu, karena tidak ada artinya hidayah ilmu tanpa pengamalan. Ya, artinya ilmu itu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ya jadi harus diamalkan, ya ilmu tersebut. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu, yaitu orang-orang yang eh ya orang-orang yang
mempercayai perkara-perkara yang gaib, arti orang-orang yang keimanannya itu bagus. Yang kedua, orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan, apa namanya, amalan-amalan yang bersifat zahir. Ada amalan-amalan yang bersifat tidak nampak, ya, amalan-amalan kebatinan, dan ada amalan-amalan yang bersifat zahiri atau lahiriah. Jadi beriman kepada perkara-perkara yang gaib itu dinamakan amalan-amalan yang secara batiniah, karena dibenarkan lewat hati, bukan dengan perbuatan. Sedangkan ada juga amalan-amalan dilakukan oleh perbuatan kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah perkara-perkara yang amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Adapun dengan keimanan hati kita itulah perkara-perkara iman. Jadi orang yang bertakwa itu menggabungkan kedua-duanya, ya, iman dan amal, begitu. Ya, mengerjakan, meyakini perkara-perkara yang gaib. Yang kedua adalah mengerjakan amal-amal syariat itu, ya, secara zahirnya, secara nampaknya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, ya, yang tidak nampak oleh panca indera manusia. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Jadi ciri-ciri orang bertakwa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bertakwa, atau orang yang beriman dibandingkan dengan orang yang tidak beriman, adalah orang yang beriman itu dia meyakini adanya perkara-perkara yang gaib, seperti adanya Allah, adanya malaikat, ya, adanya jin, ya, adanya alam akhirat, adanya alam kubur, dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang gaib yang tidak nampak oleh manusia, tapi kita harus meyakininya, karena perkara-perkara yang gaib ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatal Islam, a'azakumullah, yang mesti kita pahami bersama, ya, tentang perkara ini. Kemudian setelah beriman kepada perkara-perkara yang gue beriman kepada Allah, keesaan Allah, beriman kepada makhluk-makhluk Allah bernama malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya, itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian wa yuqimunas shalah. Ya, ciri yang kedua adalah orang yang menegakkan sholat, orang yang mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu bukan cuma sekedar melaksanakan sholat, bukan cuma sekedar menunaikan sholat, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban sholat, tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan atau menegakkan sholat. Kata ulama bahwasanya yang dimaksudkan mendirikan adalah memperhatikan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, ya, bahkan sunnah-sunnah sholat pun sangat diperhatikan, bahkan lebih daripada itu, yaitu kekhusyuannya, yang merupakan amalan batin, yaitu kekhusyuan pun, ya, itulah orang yang mendirikan sholat. Bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi adalah bagaimana seorang itu betul-betul, ya, mendirikan sholat, ya, secara lahiriah ataupun secara batiniatinya, menghadirkan kekhusyuan daripada anggota-anggota tubuhnya, dan juga kekhusyuan dari hati-hati mereka, ya. Ikhwatal Islam azakumullah, ya, walladzina, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang juga yang menginfakkan sebagian hartinya dari apa yang Allah infak, ya, yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ya, jadi eh, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini harus kata-kata bersama bahwasanya rezeki itu bersumber dari Allah. Karena Allah mengatakan, dan eh, menginfakkan atas apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Ya, jadi orang bertakwa adalah orang yang mensedekahkan hartanya, orang yang mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam azakumullah, ya, tentang ciri-ciri orang yang eh, bertakwa.
Ya, orang yang bertakwa. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang harus beriman tentang keberadaan Al-Qur'an, beriman tentang isi-isi yang terdapat di dalam kandungan Al-Quran itu, baik secara hukum-hukumnya, kisah-kisahnya, atau masalah-masalah keyakinan akidah-akidahnya, itu harus diyakini ya, harus diyakini ya, bahwasanya apa namanya, Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an, kitab Taurat ya, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, bahwasanya itu semuanya adalah merupakan kitab-kitab Allah, wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau Taurat itu sudah mengalami perubahan-perubahan oleh manusia, ya, begitu juga Injil yang sudah melakukan perubahan-perubahan oleh manusia, itu yang kita tidak meyakini lagi tentang keasliannya. Tetapi selama dia asli, maka tetap kita beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut ya pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tatkala Al-Quran sudah ada, maka petunjuk tersebut tidak bisa lagi diamalkan. Ya, tapi tetap kita meyakini adalah itu petunjuk Allah, tapi tidak bisa lagi diamalkan karena sudah ada petunjuk baru, yaitu Al-Quran. Ya, kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini tentang kehidupan akhirat. Ya, mereka meyakini tentang kehidupan akhirat. Ya, di sini sebenarnya kehidupan akhirat itu bagian daripada perkara yang gaib, tetapi di sini disebutkan lagi perkara-perkara akhirat. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu harus sadar bahwasanya ada namanya hari akhirat. Manusia itu harus introspeksi diri ya, untuk menghisap-hisap amalannya, bahwasanya ada namanya hari akhirat, hari pembalasan ya, ya, hari di mana manusia menuai semua amal-amal perbuatannya selama di dunia, dituai hasilnya di hari akhirat. Itulah makanya pentingnya kita mengingat hari akhirat agar seorang itu bisa betul-betul memanfaatkan waktunya, ya, tidak salah melangkah, menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Karena apa? Karena manusia akan meninggalkan dunia ini dan akan masuki ke alam akhirat. Alam kubur merupakan awal-awal akhirat, kemudian kebangkitan, hari penghisapan, penimbangan, ya, dan seterusnya sampai manusia itu ya, atau khususnya kalau orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah mengatakan ciri-ciri orang bertakwa ini, nah mereka adalah orang-orang yang eh, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka benar-benar di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang istiqomah di jalan petunjuk tersebut. Ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kejayaan, kemenangan yang hakiki. Jadi sekali lagi, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan insya Allah akan Allah berikan pertolongan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa namanya petunjuk, ya, orang-orang yang dikatakan orang-orang yang menang. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang 5 ayat dari surah Al-Baqarah. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini perlu kesabaran ya. Surah Al-Baqarah ini panjang sekali. Ya, namun kita hanya bisa jelaskan pada pertemuan ini hanya 5 ayat saja tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, kalau kita mengaku bertakwa, maka apakah betul ciri-ciri itu ada pada diri kita? Kalau ada, alhamdulillah, dan kita jaga sebaik-baiknya. Kita istiqomahkan, kita pertahankan ciri-ciri tersebut. Tapi kalau misalnya ada sebagian
ciri-ciri itu belum ada dalam diri kita, maka segera kita memperbaiki diri kita. Ya, segera kita artinya bertobat kepada Allah, segera kita memperbaiki diri kita, segera kita ya bagaimana ciri-ciri orang bertakwa ini ada pada diri kita dengan kita mencari sarana-sarana, wasilah-wasilah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuat Islam azakumullah. Ya, sebelum saya tutup, kami buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, mudah-mudahan kajian tafsir kita meskipun sedikit ya, hanya 5 ayat saja. Mudah-mudahan berbekas, kita bisa amalkan dan kita bisa mensifati diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang Allah sebutkan dalam 5 ayat ini. Demikianlah kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kekhilapan, kesalahan tentu dari kami dan kebodohan kami, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta kajian tafsir yang sudah hadir, begitu juga para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Ya, insya Allah kami akan kirimkan rekamannya, dan kami sekali lagi undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, terkait tentang tazkiyatun nufus ya, yang sedianya kami mau bawakan tadi setelah sholat asar ya di sore hari, tapi karena kami masih dalam perjalanan dari daerah, makanya kami belum ada kesempatan untuk mengganti kajian tazkiyatun nufus itu. Ya, mudah-mudahan di pekan ini insya Allah kita akan cari waktu yang kosong, insya Allah kita akan eh, mengadakan kajian tazkiyatun nufus yang tertunda tadi sore. Demikianlah. Ini ada rekamannya, insya Allah kita akan kami kirimkan. Silakan rekamannya diulang-ulang kembali atau dikirimkan, di-share kepada kerabat-kerabat atau teman-teman kita semua. Demikianlah kami undur diri. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.